Ubedillah tak sudi minta maaf telah laporkan Gibran dan Kaesang karena saya tidak memfitnah. Dia pakai duit APBN di mana Anda bilang nepotisme, di mana ini mempengaruhi kebijakan sehingga dia bisa dapat proyek nasional triliunan rupiah dari APBN. Gimana? Itu nanti KPK yang memiliki otoritas. Anda belum tahu ya? Membuktikan. Jadi KPK yang disuruh ngusut ya? Di mana KKN-nya? Di mana korupsinya? Gini. Dan di mana ada pencucian uang dalam yang kita ajukan adalah tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Berarti bisa dong dibilang Anda menduga, Anda berasumsi, dan silakan. Orang mengkaitkannya dengan ini muncul karena Gibran memang mau ke DKI Jakarta. Apakah pola lapor-melapor KPK ini memang efektif untuk menjegal calon-calon yang dalam radar survei? Saya melihat lapor-melapor hari ini tuh dalam tanda kutip bagian dari balas dendam politik nih Bang Uber sama Bang Adi itu. Mencoba untuk menggeser bahwa isu bukan lagi soal fundamentalisme, bukan lagi soal tentang kadrun, tapi ini ada isu yang cukup penting di lingkaran kekuasaan saat ini. Karena yang dilaporkan itu rata-rata orang yang ada di kekuasaan. Ada Pak Luhut, ada Pak Erik, ada Ganjar, ada Ahok. Kan begitu, ada Kaesang, ada Gibran. Yang terkait dalam lingkaran dekat Pak Jokowi. Betul. Jadi sebenarnya yang mau ditembak Pak Jokowinya atau orang-orang ini. Jadi dia pakai duit APBN di mana Anda bilang nepotisme, di mana ini mempengaruhi kebijakan sehingga dia bisa dapat proyek nasional triliunan rupiah dari APBN. Gimana? Itu nanti KPK yang memiliki otoritas. Anda belum tahu ya? Membuktikan. Jadi KPK yang disuruh ngusut ya? Di mana KKN-nya? Di mana korupsinya? Gini. Dan di mana ada pencucian uang dalam yang kita ajukan adalah tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang. Berarti bisa dong dibilang Anda menduga, Anda berasumsi, dan relawan Jokowi Mania atau Joman membuka peluang mencabut laporannya jika dosen Universitas Negeri Jakarta UNJ Ubedillah Badrun tersebut bersedia untuk meminta maaf ke publik, yaitu soal laporannya atas Gibran Rakabuming Raka serta Kaesang Pangarep. Ubedillah menegaskan bahwa dirinya tidak akan meminta maaf atas laporannya tersebut. Laporan saya ke KPK itu due process of law, tidak perlu minta maaf, kata Ubedillah saat dihubungi pada hari Sabtu 15 Januari 2022. Ubedillah menekankan bahwa dirinya tidak perlu meminta maaf lantaran yang dilakukannya adalah bukan fitnah. Dia juga menyebut bahwa laporannya ke KPK merupakan proses hukum. Saya tidak memfitnah, itu langkah laporan hukum, kata Ubedillah. Lebih lanjut, Ubedillah memastikan bahwa dirinya tidak akan mencabut laporannya tersebut. Bahkan Ubedillah meminta semua pihak untuk memberi ruang kepada KPK untuk bekerja secara profesional atas dugaan korupsi dirinya pada dua putra presiden tersebut. Biarkan KPK bekerja secara profesional sesuai undang-undang. Hanya dengan cara itulah kita menjadi bangsa yang menghargai institusi penegak hukum, ujar Ubedillah. Perlu diketahui, relawan Joman resmi melaporkan Ubedillah Badrun ke Polda Metro Jaya, yaitu atas dugaan fitnah kepada Gibran Rakabuming Raka serta Kaesang Pangarep. Hari ini, tim hukum kami sudah ada menjelaskan beberapa pasal delik aduan, yaitu terkait laporan palsu. Kita melaporkan Ubedillah Badrun di pasal 317 KUHP yang berbunyi, barang siapa dengan sengaja mengajukan pengaduan atau pemberitahuan palsu kepada penguasa, baik secara tertulis maupun untuk dituliskan, tentang seseorang sehingga kehormatan atau nama baiknya terserang, diancam karena melakukan pengaduan fitnah dengan pidana paling lama 4 tahun, kata Ketua Umum Joman Immanuel Ebenezer di Polda Metro Jaya pada hari Jumat 14 Januari 2022. Laporan itu telah terdaftar dan terregister dengan nomor LB-I-I-239-I-2022-SPKT-Polda Metro Jaya 14 Januari 2022. Laporan kepada Ubedillah Badrun ini merujuk pada saat dosen UNJ itu melaporkan Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep ke KPK. Joman menilai laporan dari Ubedillah Badrun hanyalah sebuah fitnah.
karena basis laporannya berbasis kepalsuan atau hoax. Jadi ini tidak mendidik, apalagi beliau itu kan seorang dosen intelektual, aktivis, seharusnya lebih bisa memberikan pendidikan politik kepada masyarakat, kata Emmanuel Ebenezer. Dan sejumlah bukti juga telah diserahkan pelapor kepada penyidik, dan pelapor kini menyerahkan proses penyelidikan kasus tersebut kepada penyidik. Barang buktinya rekaman video, kemudian durasi saat dia sampaikan, dan itu jadi bukti-bukti kami sampaikan ke penyidik, jelas Immanuel. Immanuel menyebut bahwa dia akan memberikan kesempatan kepada Ubedillah bakal mencabut laporannya ke Polda Metro Jaya jika Ubedillah Badrun mau melakukan permintaan maaf secara terbuka kepada publik. Tapi jika tidak bersedia, kami akan melaporkan fitnah dari dosen ini dengan pasal yang lebih berat. Bagaimana pendapat Anda atas sikap Ubedillah yang tidak mau meminta maaf ini? Tulis jawaban Anda di kolom komentar.